Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat nomor 104, yaitu surat Humajah, artinya tukang mengumpat. Ayatnya adalah ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sembuh sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, suatu persoalan yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Kepada saudara-saudara yang telah berkenan memberikan atensi, koreksi, dan subscribe-nya pada channel Kreweng Aji ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, keselamatan, dan limpahan rezekinya, dan pula semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam mara bahaya dan segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Baiklah saudara, marilah kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumajah alladzi jama'a malan wa addadah ya'shabu annama lahu a'ladah kalla la yumbadana fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tatali'u alal afidah indaha alaihim mu'asyadah fi amadin madadah. Shadaqallahul adzim. Artinya, atas nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, celaka sekali bagi tukang mengumpat, tukang memfitnah, yang menumpuk-numpuk harta dan menghitungnya. Ia mengira bahwa hartanya akan menyebabkan dia kekal. Tidak. Ia pasti akan dilemparkan dalam bencana yang meremuk
meremukkan. Dan apakah yang membuat engkau tahu? Apakah bencana yang meremukkan itu? Yaitu api yang dinyalakan oleh Allah, yang menjilat-jilat di hati. Sesungguhnya itu tertutup rapat melingkupi mereka pada tiang yang memanjang. Maha benar Allah beserta firman-firman-Nya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Di sini tukang mengumpat dan tukang memfitnah dikutuk semuanya. Teristimewa para musuh yang pada waktu itu mulai melancarkan penganiayaan terhadap Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jalan mengumpat dan memfitnah, mencaci maki dan menghinakan, sehingga para jamaah haji yang datang ke Mekah dari tempat-tempat yang jauh tidak mau mendengarkan dakwah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kebaikan dan kesabaran digabungkan menjadi satu dalam surat sebelumnya sebagai dua sifat yang karakter manusia harus dibangun di atas landasan dua sifat itu. Di sini memupuk harta dan memfitnah digabungkan menjadi satu sebagai dua kejahatan yang akhirnya akan mendatangkan bencana, Penjelasan berikutnya, adadah artinya menganggap suatu barang sebagai persediaan agar jangan sampai tertimpa kemalangan, dan berarti pula menghitung itu. Ini adalah gambaran yang singkat tetapi nyata tentang peradaban materialisme zaman sekarang ini. Peradaban materialisme zaman sekarang ini. Penjelasan selanjutnya, yang dimaksud kekal di sini ialah kekal dalam kesejahteraan atau tetap selama-lamanya. Penjelasan berikutnya, al-hutamah berasal dari kata hatimah, artinya hancur, berkeping-keping. Al-hutamah adalah namanya neraka, karena neraka meremukkan segala sesuatu yang dilemparkan ke sana. Tetapi al-hutamah mencakup dua-duanya, yaitu neraka dan
bencana lainnya yang menurut ramalan atau nubuatan akan meremukkan para tukang fitnah yang kaya. Siksaan mereka disebut al-hutomah karena mereka berniat hendak meremuk, hancurkan kebenaran. Penjelasan berikutnya, api neraka digambarkan menjilat di hati untuk menunjukkan bahwa api neraka itu asal mulanya di hati manusia. Jadi di dunia ini pun neraka itu ada di hati manusia sendiri. Penjelasan berikutnya, keinginan atau hawa nafsu yang diumbar, yang memanjang tanpa batas, itulah yang menimbulkan tiang api yang memanjang. Tiang api yang memanjang itu dirasakan oleh jiwa manusia di dunia ini pula. Tetapi tiang api itu akan menjadi perwujudan yang nyata di akhirat kelak. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua di dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ini semua dapat meningkatkan ilmu dan amal kebaikan kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan kajian ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.